Kembali di IDX Opening Bell, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Bagaimana pergerakan saham hari ini? Kita telah terhubung bersama Head of Research Panin Sekuritas, Niko Lawrence. Selamat pagi, Mas Niko. Pagi, Mbak. Kita lihat tadi indeks dibuka sebenarnya di awal sempat terkoreksi begitu ya. Hanya beberapa detik langsung berputar arah, kembali rebound. Baru saja sempat terkoreksi, ini nampaknya fluktuatif sih ya. Naik turun begitu dan sekarang di 5.372 kembali rebound. Ini fluktuasi yang terjadi di bursa untuk IHSG hari ini, apa saja sentimen yang mempengaruhi baik dari dalam negeri khususnya kalau kita lihat? Iya, kalau kita lihat sih sebenarnya concernnya hari ini lebih banyak keluar negeri ya, karena kan buat beberapa hari terakhir investor dari global itu lebih mantau yang dari sisi Jackson Hole ya. Jadi ibaratnya pernyataan dari Jerome Powell itu seperti apa kira-kira ke depannya. Jadi kalau dari positif side-nya sebenarnya gini, jadi kalau kita lihat Jackson Hole kemarin itu, pernyataan terkait dari sisi mengubah kebijakan dari sisi tingkat suku bunga. Jadi kalau kita lihat, sebelumnya kan The Fed ini menganut yang modelnya PCE inflation targeting ya. Nah, jadi ini sekarang akan diubah menjadi average. Jadi mereka nggak akan menaikkan suku bunga ketika ibaratnya inflasi targetnya itu tuh sudah menyentuh di level 2%. Even bahkan di atas 2% pun mereka tetap menjaga suku bunganya. Karena ini mengindikasikan bahwa statement yang dovish ini sebenarnya positif buat pasar. Karena sebenarnya tingkat suku bunga yang lebih rendah dan jangka panjang tuh akan mendorong dari sisi borrowing level. Kredit murah mereka akan pinjam, habis itu translasinya terhadap kredit investasi, modal kerja dan lain-lain, dan itu trennya positif ya. Karena sebenarnya kan kalau di US ini kita lihat kan emang udah mengalami perbaikan ya, cuman sebenarnya tren perbaikan belakangan ini agak-agak turun ya. Jadi kalau kita lihat unemployment rate, lalu jobless claim itu ibaratnya menurun, cuman levelnya tuh makin lama makin kecil. Jadi itu yang sebenarnya masih jadi concern. Cuman kedua yang bikin fluktuasi kedua adalah dari sisi negative side ya, dari sisi downside risk-nya itu adalah kemarin kan buat yang US dan juga China kan tensinya currently emang lagi tinggi-tingginya ya. Betul, jadi kemarin juga ada yang blacklist buat 24 perusahaan China dan ini yang translasi bahwa ini harus hati-hati karena ini dituduh ibaratnya terlibat dalam aksi militer yang di Laut Cina Selatan kemarin. Oke, artinya sebenarnya mempengaruhi fluktuasi dari indeks memang lebih cenderung sentimen luar negeri begitu ya. Kalau kita lihat dari bursa utama Asia sendiri ini sebenarnya hanya hampir seluruhnya ini berada di zona hijau. Ini ada pengaruhnya juga tidak terhadap fluktuasi indeks kita sejauh ini? Iya, kalau dari Asia itu kan kita tahu ya bahwa buat dari sisi translation atau korelasi ya, ibaratnya dari sisi emerging market atau pasar Asia itu lebih dekat sebenarnya dengan IHSG. Jadi Asia hijau itu sebenarnya harapannya buat IHSG juga akan lebih positif. Jadi karena kita sebenarnya jatuhnya sama-sama emerging market. Cuman yang sebenarnya juga jadi katalis positif buat di Asia ini kan sebenarnya mainly banyak yang negara-negara di Asia itu adalah eksportir buat commodities. Nah, jadi kalau kita lihat kayak misalnya Indonesia kan kita tahu bahwa 60% kita punya ekspor itu kan adalah mainly commodities. Dan kalau kita lihat harga commodities buat hari ini kayak misalnya CPO, lalu kayak batu bara, timah, nikel, itu trennya positif. Jadi harapannya itu akan boost dari sisi ekspornya, translation buat dari sisi pertumbuhan ekonomi atau gross domestic product itu juga harusnya akan jadi positif. Artinya masih ada peluang jika saat ini nih kembali indeks kita kembali terkoreksi begitu 0,05%. Ini masih ada harapan kita lihat sampai penutupan nanti kalau indeks Asia bursa Asia masih cenderung di zona hijau atau rebound, ini cukup bisa mengerek IHSG kita atau seperti apa, Mas Niko? Iya betul, jadi kalau ibaratnya nanti kalau indeks buat Asianya itu masih positif, itu harapannya adalah translasi buat indeksnya tuh buat IHSG-nya akan positif ya. Oke, baik. Cuma karena sebenarnya dari dalam negeri itu nggak terlalu banyak katalis yang positif ya. Meskipun ada bantuan subsidi upah yang kemarin digelontorkan mulai dicairkan begitu? Benar, itu kan udah dari sisi approval ya. Jadi ibaratnya nanti kita bakal lihat sih translasi dari sisi yang permasalahan dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di Indonesia adalah masalah translasinya. Dari sisi moneter, translasi ibaratnya pemangkasan suku bunga gitu ya, atau ibaratnya pemangkasan dari sisi giro wajib minimum. Ini nggak langsung ibaratnya turun ke kredit sektor perbankan. Jadi suku bunga dipangkas, kredit rate di sektor perbankan nggak langsung turun karena sebenarnya
likuiditas di perbankan ini juga masih ketat ya. Dan ibaratnya tenor kredit ini jangka panjang. Kalau dari sisi fiskal juga sama, translasi dari ibaratnya kita udah disburse ya, kita udah ubah dari sisi kita punya defisit fiskal itu bisa sampai di atas 6% currently. Nanti di APB 2021 itu turun ke 5%. Cuma pemangkasan dari sisi fiskal, kenaikan dari sisi belanja modal ini yang translasi ke defisit yang lebih rendah ini nggak langsung translasi ke daya beli masyarakat karena ibaratnya disbursement-nya itu belum kenceng gitu. Jadi kalau kita lihat contohnya buat realisasi dana perbaikan ekonomi nasional itu currently juga masih sekitar 20-30%. Jadi tidak kontan langsung, berdampak begitu ya Mas Iko ya. Baik, kalau terakhir Mas Iko untuk rekomendasi Anda untuk saham-saham yang bisa ditarget atau rekomendasikan untuk hari ini? Untuk hari ini kita positif lihat CPO ya. Jadi kalau kita lihat CPO Malaysia kan hari ini naiknya 1,6% ya. Jadi kalau lihat di Malaysia itu nilai tukar ringgitnya itu lagi melemah. Which itu jadi orang beli CPO bakal lebih murah. Kontrak juga lagi bagus di Dalian Commodity Exchange. Lalu kalau kita lihat ekspor Malaysia masih terkontraksi, cuma sebenarnya terkontraksinya makin kecil. Jadi itu kita lihatnya juga positif. Lalu menurut kita positif juga sebenarnya dari sisi gold related ya, gold related hari ini naik 1,1%, jadi transaksi buat MDKA yang berapa hari ini mengalami koreksi harusnya akan jadi katalis positif ya. Lalu batubara juga kita lihatnya positif ya. Oke, baik, artinya dari sisi ada CPO dan juga pertambangan ini bisa menarik begitu ya untuk bagi para pelaku pasar. Baik, terima kasih Mas Iko Lawrence telah bergabung bersama kami pagi ini di IDX Opening Bell.